Coach Shin Tae-yong lewat sesi wawancaranya dengan salah satu media tertua di Korea Selatan, Best Eleven, melontarkan statement yang menarik. Coach Shin Tae-yong katakan, "Saya merasa penggemar Indonesia menyukai dan mencintai saya. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak." Lantas, apa yang menyebabkan masyarakat Indonesia sangat mencintai Coach Shin Tae-yong? Nah, lewat video ini kita akan membahasnya. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman ketika teman-teman tonton video ini, sekalian tekan tombol like-nya. Kurang lebih akan ada 5 poin yang akan kita bahas. Sebelum masuk ke masing-masing poin tersebut, kita refleksi dulu di media sosial, teman-teman. Nah, di media sosial, andai ada akun yang membahas Coach Shin Tae-yong, kemudian di kolom komentar yang membahas Coach Shin Tae-yong tersebut, ada yang menyerang, menyudutkan Coach Shin Tae-yong, pasti komentar tersebut ramai. Ramai dalam arti kata, masyarakat yang mencintai Coach Shin Tae-yong akan membela, akan memberikan pandangan apa yang sudah dilakukan oleh Coach Shin Tae-yong. Mudah itu kita temukan, teman-teman. Nanti teman-teman lihat aja setelah menonton video ini, kemudian teman-teman ada melihat sebuah akun yang membahas Coach Shin Tae-yong, kemudian perhatikan komentarnya, ada yang mengkritik, menyudutkan, mendiskreditkan Coach Shin Tae-yong, pasti komentar tersebut ramai untuk menjelaskan apa yang sudah dilakukan oleh Coach Shin Tae-yong. Nah, di video ini kita nggak bahas apakah itu sesuatu yang benar, apakah itu sesuatu yang salah. Bukan. Itulah dia rasa sangat dicintainya posisi dari Coach Shin Tae-yong itu. Oke, jadi kita masuk dulu poin pertama. Mengapa masyarakat Indonesia sangat mencintai Coach Shin Tae-yong? Yang pertama, timnas Indonesia terus berkembang setiap tahun. Nah, pada awal karir Coach Shin Tae-yong datang ke timnas Indonesia, itu permainan Coach Shin Tae-yong dikritik habis-habisan dengan bermain skema 4-4-2, bermain long ball, bola-bola panjang, kritikan, hujatan, itu sampai ke posisi Coach Shin Tae-yong. Nah, seiring berjalannya waktu dari 1 tahun, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, pujian pun jatuh menerpa ke posisi Coach Shin Tae-yong yang dulunya permainan yang jelek, dianggap ya oleh sebagian pihak, teman-teman, nggak bagus, bermain bola-bola panjang, bahkan dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Coach Luis Mia. Ini posisinya 180 derajat. Sekarang timnas Indonesia permainannya oke, dan ini yang terpenting, teman-teman. Aku pun beberapa kali sempat disapa oleh masyarakat Indonesia, netizen, yang kebetulan netizen tersebut menonton kanal YouTube Tommy Deski ini. Secara sederhananya mereka katakan kepada aku, "Bang, aku nggak sabar loh menyaksikan pertandingan timnas Indonesia dilatih oleh Coach Shin Tae-yong." Nah, key poinnya apa? Giroh nih, semangat yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia kala timnas Indonesia dilatih oleh Coach Shin Tae-yong. Jadi dari satu pertandingan ke pertandingan yang lain, nggak sabar ditunggu oleh masyarakat Indonesia. Dan ketika kita bicara perkembangan, kita lihat sekarang ini, sampai saat aku memposting video ini, teman-teman, posisi dari timnas Indonesia semakin kuat. Bukan hanya kuat dari sisi permainan, semakin kuat juga nih dukungan terhadap posisi dari Coach Shin Tae-yong. Oke, kemudian kita masuk poin kedua. Taktik berkembang. Ini ada korelasinya dari poin pertama ke poin kedua, teman-teman. Di awal karir Coach Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia, dari sisi skema permainan itu bukan aku saja yang mengatakan, banyak teman-teman permainan timnas Indonesia dianggap oleh sebagian besar pengamat sepak bola di awal karirnya nggak begitu istimewa, nggak lebih baik daripada Coach Luis Mia. Namun bisa dibuktikan oleh Coach Shin Tae-yong dengan dinamika yang dibentuk oleh Coach Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia. Saat Coach Shin pertama kali bersama timnas pakai pola 4-4-2 atau bisa berubah menjadi 4-2-3-1, kemudian seiring berjalannya waktu berubah menjadi pola 4-3-3, kemudian pola 3 back, kemudian pakai false pullback ataupun istilahnya inverted pullback, kemudian mengadopsi beberapa poin yang digunakan oleh Pep Guardiola, dan Coach Shin juga katakan Pep Guardiola menjadi salah satu role model bagi Coach Shin Tae-yong, termasuk juga Jose Mourinho. Kemudian dinamika
3-4-3 berubah menjadi 3-5-2 dan terus-terus berkembang. Nah, yang terpenting pola ataupun taktikal yang dilakukan oleh Coach Sintayong ini tergantung dari apa lawan yang akan dihadapi oleh timnas Indonesia. Andai jika timnas Indonesia menghadapi tim yang inferior, bukan superior. Inferior itu tim yang lebih rendah dari timnas Indonesia, itu cenderung Coach Shin pakai pola 4 back. Contoh pada saat menghadapi Brunei, pada saat menghadapi Kamboja, pada saat menghadapi Timor Leste, cenderung Coach Shin pakai pola 4-4-2, 4-2-3-1 ataupun 4-3-3. Bahkan ketika Coach Sintayong menghadapi Turkmenistan dengan skema 3 back-nya, kita kan sudah tahu nih, 3 back yang diterapkan oleh Coach Sintayong itu pada sejatinya dikatakan oleh Coach Sintayong itu cocok bagi timnas Indonesia untuk dari sisi defending. Dengan bola-bola udara yang dioptimalkan oleh lawan bisa dibendung oleh pemain-pemain timnas Indonesia, itu disampaikan oleh Coach Shin di salah satu podcast. Nah, karena esensinya pola 3-5-2, 3-4-3 itu kuat dari sisi defending, bertahan pakai 5 pemain, di babak kedua keluar Coach Sintayong kembali ke skema 4 back-nya. Dengan skema 4 back artinya Coach Sintayong ingin lebih banyak menyerang. Nah, itulah yang artinya dinamika, variasi, perkembangan, proses yang diimbangi dengan progres. Ketika proses diimbangi dengan progres, pentingnya sebuah yang namanya variasi dinamika. Dinamika itu sekarang ini dimainkan oleh Coach Sintayong bersama timnas Indonesia. Jadi misalnya seorang analis, pecinta sepak bola Indonesia, pelatih-pelatih yang ada di Liga Indonesia pasti banyak nih belajar dengan apa yang ditampilkan oleh Coach Sintayong di atas lapangan bersama timnas Indonesia. Nah, 1 bulan yang lalu ataupun 2 bulan yang lalu teman-teman, aku bahkan dihubungi oleh salah seorang analis yang ada di Timur Tengah, dan sudah aku jelaskan menjadi salah satu video di kanal YouTube Tommy Deski bahwa mereka interest juga pendekatan yang dilakukan oleh Coach Sintayong khususnya pada saat Indonesia menghadapi Turkmenistan di laga FIFA Matchday Senior ya teman-teman ya. Di situ Coach Sintayong awalnya pakai pola 3 back, kemudian masuk babak kedua pakai 4 back, kemudian di menit 85 pakai pola 3 back. Dinamika. Nah, ketika kita bicara tactical, dinamika, artinya pemain-pemain pun harus paham nih, harus ngerti apa yang dimau oleh Coach Sintayong. Nah, kalau misalnya pemain-pemain yang dicari oleh Coach Sintayong, dipanggil oleh Coach Sintayong tidak mengerti apa yang diinginkan oleh Coach Sintayong, sama aja. Nah, sekarang kan posisinya menjadi pelatih itu Coach Sintayong, bukan netizen, bukan orang-orang yang beranggapan harusnya pemain ini, pemain itu, pemain A, C, D, E, F, G dan sebagainya teman-teman itu harusnya masuk, bukan. Nah, ini disesuaikan lagi dengan dinamika yang dimainkan oleh Coach Sintayong. Dan aku rasa hampir setiap tahun pasti ada pengembangan, upgrading, variasi ya, progres dari sisi taktikal yang digunakan oleh Coach Sintayong bersama timnas Indonesia, dan itu aku rasa segar untuk sepak bola Indonesia. Kemudian yang ketiga, mampu meningkatkan kedisiplinan pemain timnas Indonesia. Dulu pada saat awal-awal Coach Sintayong bersama timnas, Yuda Febrian itu salah satu contoh ketegasan dari Coach Sintayong. Itu yang dulu. Nah, akhir-akhir ini pun sempat beberapa waktu yang lalu Coach Sintayong melontarkan statement yang pedas nih kepada pemain timnas Indonesia yang dianggap oleh Coach Sintayong terlambat. Dan Coach Sintayong katakan bahwa kalau sudah janji ya harus ditepati. Nah, ini kan sebagai tamparan juga bahwasanya di era Coach Sintayong pun ada beberapa pemain-pemain yang masih melakukan tindakan yang harusnya tidak dilakukan lagi. Namun dari sisi kuantitas teman-teman nggak begitu banyak ya. Kalau kita lihat pemain-pemain yang melakukan tindakan indisipliner dalam konteks ini sama. Ketika kita mempunyai pelatih yang oke, pelatih yang secara kurikulum vitae itu superior teman-teman, biasanya pemain pun pembawaan pasti akan lebih hormat, lebih respect kepada pelatih tersebut. Itu kan banyak contohnya di sepak bola Eropa. Kalau pelatih-pelatih muda tidak mempunyai jiwa leadership, apalagi prestasi, dianggap remeh-temeh oleh pemainnya, apalagi pemain-pemain bintang. Ketika pemain tersebut menghormati pelatih, mereka pun akan berupaya tidak membuat pelatih tersebut kecewa atas sikap yang ditampilkan oleh pemain tersebut di atas lapangan. Kemudian yang keempat,
menciptakan pemain muda berbakat, ataupun ya yang sekarang ini sering di media sosial disebut potong generasi. Nah, akhirnya apa yang sudah dituangkan oleh Coach Sintayong ini membuat timnas U23 kita rasa senior. Jadi pemain-pemain U23 ini pun ya mereka secara mayoritas juga lah ya yang mengisi skuad timnas senior di laga FIFA Matchday. Jadi kualitasnya sama. Jadi ya nggak banyak perbedaan ketika dari timnas U23 ke timnas senior. Jadi pada saat misalnya Coach Sintayong melatih timnas senior, timnas U23, pemahaman laginya dari beberapa poin yang sudah kita bahas itu udah tune in. Nggak banyak perbedaan yang kentara. Dan di sisi poin keempat ini pada akhirnya penting juga kita mengambil sebuah statement yang kita bahas beberapa bulan yang lalu dari Pak Erick Thohir. Di timnas ini penting dari timnas senior sampai timnas muda memiliki pemahaman permainan yang sama. Jangan dari timnas muda, contoh U17 ataupun U19, U23, kemudian senior, gaya permainannya itu beda. Nah, kenapa? Karena jika beda, pemain-pemain yang sudah ditempa di usia muda masuk senior beradaptasi lagi dia, nggak langsung mengeluarkan potensinya 100%. Nah, hal itu dituangkan oleh Vietnam, teman-teman. Sejak usia muda mereka pakai pola 3 back terus-menerus. Pakai pola 3 back akhirnya. Meskipun sekarang ini, teman-teman, dinamika terjadi terhadap sepak bola Vietnam. Kadang mereka pakai pola 4-3-3, 4-1-4-1. Nah, itu hal normal ya, teman-teman. Apalagi sudah mengalami pergantian pelatih dari Park Hang-seo ke Philipp Troscher. Nah, jadi ini good point sehingga masyarakat Indonesia sangat mencintai Coach Sintayong. Dan kelima, menyumbang banyak prestasi ataupun melahirkan prestasi, teman-teman. Kalau kita bicara prestasi, pasti akan muncul pro dan kontra. Kontranya apa? Ya, prestasi yang dihasilkan oleh Coach Sintayong belum dalam bentuk gelar. Namun di sisi pro-nya, ada yang mengatakan Coach Sintayong sudah mampu mengembalikan timnas Indonesia untuk tampil di Piala Asia, kemudian menghadapi tim-tim yang superior. Coach Sintayong pun enggak lagi timnas Indonesia itu menjadi bulan-bulanan. Itulah menjadi salah satu mengapa masyarakat Indonesia mencintai Coach Sintayong. Di babak kualifikasi Piala Asia menghadapi Kuwait, Jordania, itu salah satu makin kuat nih dukungan terhadap Coach Sintayong. Karena apa yang dihasilkan oleh Coach Sintayong bersama timnas Indonesia, mampu mengalahkan, mampu menyulitkan tim-tim tersebut yang sebelum babak kualifikasi tersebut bergulir banyak yang meremehkan. Beda cerita kalau misal prospek yang dimiliki oleh Coach Sintayong bersama timnas Indonesia nggak ada, pasti nggak akan sekuat ini dukungan. Oke, mungkin sampai sini aja dulu teman-teman videonya. Menurut teman-teman, apa lagi yang menyebabkan Coach Sintayong sangat dicintai oleh masyarakat Indonesia? Semoga bermanfaat. Bye.